Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang digital mindset dan entrepreneur pada materi yang kelima, yaitu digital entrepreneur mindset. Setelah kita memahami di materi yang keempat tentang digital mindset, maka kita lebih dalam lagi untuk mengetahui apa itu digital entrepreneur mindset, yaitu mindset di era menumbuhkan kewirausahaan di era digital saat ini. Nanti kita akan membahas tentang pengertiannya, kemudian peluang-peluang usaha apa saja yang bisa kita lakukan sebagai online entrepreneur. Baik, kita mulai dari yang pertama. Digital entrepreneur mindset merupakan serangkaian sikap untuk mengenali peluang-peluang yang dimungkinkan secara digital untuk dapat memperoleh keunggulan wirausaha di era ekonomi digital saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa di era saat ini semua informasi terbuka dengan luas. Sehingga kita bisa memanfaatkan informasi atau peluang-peluang usaha di era digital tadi itu untuk menjadi seorang entrepreneur. Orang yang berusaha atau orang yang mempunyai jiwa kewirausahaan untuk dapat mandiri di era digital ini. Apa saja keunggulannya ketika kita menjadi seorang digital entrepreneur? Yang pertama adalah kita bisa bekerja dari mana saja. Asal kita terkoneksi dengan jaringan internet, kita bisa bekerja dari rumah. Tidak harus pergi ke kantor setiap hari. Kita menjadi seorang entrepreneur, kita bisa bekerja bahkan dari tempat liburan. Misalnya, sekarang ada beberapa contoh ya di Bali sana ditempatkan bagi orang-orang yang ingin bekerja sambil liburan. Artinya, asal terkoneksi dengan internet dan kita mempunyai keahlian di dalam salah satu bidang terkait dengan digital, maka kita bisa bekerja dari mana saja. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menjadi seorang yang mempunyai global mindset. Karena internet ini terkoneksi tidak hanya di Indonesia, terkoneksi di seluruh dunia, maka sebenarnya peluang wirausaha itu ada di mana-mana. Bahkan bisa di luar negeri. Ya, ada beberapa jenis pekerjaan ya yang ditawarkan di luar negeri dan bisa dikerjakan dari Indonesia. Jadi, seorang digital entrepreneur, maka dia mempunyai global mindset. Ya. Kemudian yang ketiga adalah enjoying being entrepreneur. Menikmati menjadi seorang entrepreneur. Tidak harus terikat dengan pekerjaan kantoran, dia bisa menikmati pekerjaannya sebagai seorang entrepreneur, orang yang mandiri, orang yang selalu bekerja sesuai dengan keahlian yang dia punyai. Misalnya, dia seorang yang mempunyai keahlian untuk membuat website, ya. Kemudian ada penawaran pekerjaan untuk mendesain website di Eropa sana, dan dia bisa mendapatkan itu semua. Ya, dia bisa menikmati itu semua. Kemudian yang keempat adalah bisa menemukan customer di mana saja. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa karena semuanya terkoneksi dengan internet, maka customer itu ada di mana saja. Tidak hanya di lingkungan satu provinsi atau satu negara, ya, tapi juga global di mana saja bisa kita temukan customer yang membutuhkan keahlian kita. Asal kita mempunyai sebuah keahlian yang dapat digunakan atau dimanfaatkan di era digital saat ini. Kemudian kita akan membahas tentang apa itu entrepreneur dan entrepreneurship. Entrepreneur merupakan seseorang yang menjalankan bisnis sampai dia bisa meraih keuntungan atau bisa meraih pendapatan dengan ide kreatif dan inovatif yang dia punyai. Ya, entrepreneur bukan hanya sekedar dia mengelola bisnis, melainkan juga dia bisa menanggung risiko, ya, mau menjalankan bisnisnya. Ya, kadang-kadang seorang entrepreneur harus jatuh bangun dan itu adalah sebuah risiko. Maka entrepreneur adalah orang-orang yang tidak mau diam. Dia mau mengambil risiko, ya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun dan semua itu menjadi bagian dari keseharian seorang entrepreneur. Yang penting dia punya visi,
punya keahlian ya yang bisa dijalankan. Dan itu menjadi kunci sukses seorang entrepreneur. Nah, ciri-ciri entrepreneur itu apa? Ciri-cirinya adalah yang pertama dia bersikap atau berpikiran optimis. Ya, berpikir terbuka, selalu fokus, ya, mampu untuk menyelesaikan masalah. Jadi orang-orang yang bisa sebagai menyelesaikan masalah atau problem solving, ya, berani mengambil risiko dan juga mampu untuk menciptakan peluang bisnis dengan inovasi yang dijalankan. Nah, sementara entrepreneurship adalah prosesnya atau tahapan-tahapan untuk penerapan ide kreatif dan inovatif, ya, menciptakan sesuatu yang baru, tahapan-tahapan untuk menjalankan sebagai seorang entrepreneur, ya. Jadi entrepreneurship didefinisikan sebagai segala hal yang berkaitan atau tindakan atau sikap untuk menjadi seorang entrepreneur dalam menjalankan bisnis atau usaha yang dilakukannya. Jadi prosesnya. Kalau secara gambaran besarnya, entrepreneur adalah pelaku atau subjek yang melakukan kegiatan usaha, sementara entrepreneurship adalah ilmu yang mempelajari tentang entrepreneur itu sendiri. Entrepreneur adalah sifatnya real atau nyata, sementara entrepreneurship adalah abstrak karena dia berupa ilmu, berupa pengetahuan. Ya, entrepreneur adalah penerapan dari ilmu kewirausahaan, sementara entrepreneurship merupakan teori bagaimana untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi dua hal ini saling berkaitan antara entrepreneur dan entrepreneurship. Lalu apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang digital entrepreneur? Yang pertama adalah dia harus mempunyai rasa ingin tahu atau curiosity. Ya. Ada sebuah pelajaran, ya, pengetahuan, lalu dia pengen tahu sampai mendalam. Itu rasa ingin tahunya dalam. Ya, kemudian yang kedua adalah willingness to study or a spesialisasi. Jadi dia terus belajar, mengembangkan pengetahuannya, bahkan untuk menjadi sebagai seorang spesialis. Sebagai contoh, misalnya dia menjadi seorang spesialis di dalam pembuatan big data. Dia pelajari itu semua sampai menjadi seorang spesialisasi. Atau menjadi seorang pembuat konten. Ya. Dengan menggunakan yang sederhana saja, menggunakan misalnya Canva, dia pelajari sampai serius jadi seorang yang mempunyai pengetahuan untuk membuat konten dengan menggunakan Canva. Itu juga contohnya. Kemudian yang ketiga adalah keinginan untuk selalu membantu orang lain. Jadi pengetahuan yang dia punyai ini bukan hanya untuk dirinya sendiri. Cuman pengetahuan ini dia bagikan sehingga dari situlah sebenarnya awal dia untuk bisa dikenal dan mendapatkan customer. Jadi tiga hal ini menjadi syarat untuk menjadi seorang digital entrepreneur. Yang pertama adalah rasa ingin tahu, kemudian yang kedua selalu ingin belajar bahkan menjadi seorang spesialisasi, dan yang ketiga adalah keinginan untuk membantu orang lain. Nah, ini contoh. Ya, bagaimana kalau kita melihat digital customer sehari-hari, kita ketika ingin membeli sesuatu, tinggal kita searching saja lewat Google, di situ sudah ketahuan apa saja jenis sepatunya, ya kan? Nanti diarahkan ke toko online apa. Ya. Ini semua adalah sebuah contoh bagaimana gampangnya kita memperoleh informasi tentang produk yang kita butuhkan. Baik, kita lanjutkan lagi bahwa sebenarnya setelah era adanya COVID-19 ini membuka semua peluang. Karena dengan adanya era COVID ini, orang tidak pergi kemana-mana, sehingga memaksa dirinya untuk selalu terkoneksi dengan dunia digital. Maka disebut sebagai dunia virtual. Ya, tidak saling kontak satu dengan yang lain. Bahkan untuk meeting, untuk melakukan pertemuan dengan gampang menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Zoom, ya, artinya memaksa orang untuk dapat berinteraksi pada dunia digital. Jadi di samping ada kelemahan atau dampak yang diakibatkan oleh COVID-19 ini, dampak lainnya adalah ternyata menyebabkan konsumen digital menjadi semakin naik karena dipaksa, ya, memaksa diri kita untuk selalu belajar
terkait dengan masalah digital ini dan terkoneksi dengan internet. Bahkan Indonesia mencapai kenaikan tertinggi di dunia digital untuk konsumennya. Kemudian apa saja benefit atau keuntungan yang kita peroleh menjadi seorang digital entrepreneurship? Yang pertama adalah sebenarnya ketika kita mempunyai keahlian di bidang digital, apapun itu keahliannya, maka lebih banyak waktu yang kita gunakan untuk di rumah atau dengan keluarga, dengan teman atau dengan kegiatan lain. Sebuah job sekali sudah diselesaikan, maka sebenarnya sudah selesai, ya kita bisa memanfaatkan waktu itu untuk waktu kegiatan yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, flexible hour. Tidak harus bekerja setiap hari, jam 8 sampai jam 5 sore. Kita bisa bekerja kapan saja, malam, siang, tergantung daripada target yang sudah dibebankan. Jadi fleksibel waktu kita mengerjakannya. Bahkan tidak harus setiap hari kerja, hari libur, atau hari apa saja kita bisa mengerjakannya. Dan yang ketiga adalah bisa menjangkau lebih banyak orang. Ya, karena tidak terikat pada satu perusahaan. Sehingga peluang-peluang di depan sana lebih banyak bisa kita dapatkan. Dan yang keempat adalah scalability. Ya, secara global bisa kita dapatkan dengan skala yang lebih luas, tidak terikat dengan satu saja jenis usaha yang dikerjakan. Kemudian apa saja karir atau peluang-peluang sebagai seorang online entrepreneur? Yang pertama adalah dia bisa memproduksi berbagai macam digital produk seperti e-book, e-course, ya, yang lainnya yang bisa dijual setelah dia membuat e-booknya, dia bisa jual di menggunakan websitenya, kemudian dia bisa melakukan itu semua. Kemudian yang kedua adalah affiliate. Affiliate ini berkaitan dengan menjualkan produk orang lain. Biasanya dilakukan dengan memberikan link atau jaringan, tinggal diklik maka kita akan mendapatkan komisi di situ. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa berjualan di e-commerce. E-commerce sekarang kan sangat banyak seperti Tokopedia, ya Shopee atau yang lainnya. Kita bisa mengkhususkan untuk jualan di situ. Yang ketiga adalah kita mempunyai keahlian di bidang teknologi solusi digital yang bisa kita tawarkan. Dan yang keempat menjadi digital influencer. Kalau seandainya kita pandai membuat konten, maka kita bisa menciptakan konten yang baik ditonton orang lain sehingga menjadi seorang influencer. Dan yang terakhir adalah sebagai seorang konten kreator. Jadi ini adalah beberapa hal yang bisa diciptakan atau mendapatkan peluang di bidang online entrepreneur. Apabila kita mempelajari satu saja dan kita tekuni, mudah-mudahan itu menjadi peluang yang kita bisa kerjakan. Baik, demikian untuk materi kali ini. Kita akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Terima kasih.